lihat deh, aku nemu video lucu. Ini video podcast gitu loh tentang Indonesia Party. Videonya menarik banget, nonton yuk. Ayo, ayo, ayo. Halo semuanya, selamat datang di obrolan F&R dengan saya Farel. Dan saya Rivaldo. Jadi hari ini kita mau ngobrolin salah satu partai politik yang ada di Indonesia yang sudah dibangun sejak tahun 1925. Partai apa tuh, Dok? Nama partainya tuh Indonesia Party. Partai ini tuh punya peran penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Oh, berarti Indonesia Party sama seperti organisasi Serikat Islam dan Budi Utomo ya? Iya, benar. Mereka ini punya visi yang sangat radikal pada zamannya. Bayangin mereka itu udah ngomongin soal kemerdekaan Indonesia, padahal masih di tahun sebelum 1945. Lainnya, Indonesia Party dimulai dari kekecewaan Dr. Daus Dekar terhadap diskriminasi dan ketimpangan status terhadap masyarakat Indonesia atau pribumi. Masyarakat campuran Indonesia, Eropa, dan Belanda ketika itu akses pendidikan, sosial, dan ekonominya hanya berpihak kepada orang-orang Belanda, di mana orang-orang Belanda dan orang-orang turun Indonesia Eropa itu bisa mendapatkan akses, sedangkan orang-orang Indonesia asli tidak dapat mendapatkan akses pendidikan, sosial maupun ekonomi. Ya, di sisi lain Cipto Mangunkusumo dan Suhardi Suryaningrat atau yang biasa dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara juga kerap mengeluarkan kritik dalam bentuk tulisan dalam media massa. Kritik-kritik ini tuh ditujukan kepada sikap pemerintah Belanda yang sewenang-wenang dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Dari sinilah ketiganya kemudian mendirikan Indonesia Party pada 25 Desember 1912 dengan landasan kebangsaan atau nasionalisme. Sebelum masuk ke tokoh pendiri Indonesia Party, saya mau nanya nih kepada para penonton obrolan F&R, kalian tahu nggak sih tujuan dibangunnya organisasi Indonesia Party? Yang tahu tulis jawabannya di kolom komentar ya. Lanjut nih Rel, para tokoh-tokoh Indonesia Party dikenal sebagai tiga serangkai dan mereka ini punya pemikiran yang cukup nekat pada masanya. Mereka mendirikan partai yang terbuka buat semua golongan, mau itu golongan pribumi ataupun golongan Indo-Eropa. Makanya organisasi ini termasuk ke dalam salah satu organisasi non-kooperatif. Segmen ini kita akan membicarakan tentang masing-masing anggota Indonesia Party. Yang pertama ada Cipto Mangunkusumo yang memiliki kesempatan sekolah di Stovia. Tunggu Rel, bukannya pribumi nggak punya kesempatan sekolah ya? Iya, emang benar kalau pribumi sulit untuk bersekolah pada masa itu. Namun keajaiban ini terjadi karena Cipto Mangunkusumo memiliki kecerdasan dan kegigihan, Dok. Meski ia berasal dari keluarga priayi golongan rendah. Oh gitu Rel. Lanjut nih, kalau ia bisa bersekolah di Stovia, ia tetap menentang gagasan bahwa priayi dan pribumi harus tunduk pada pemerintah Belanda. Anehnya Dok, hal ini tidak membuat para pemerintah Belanda membenci nih sama Cipto Mangunkusumo. Lo kok bisa? Emang privilege apa yang didapat Cipto Mangunkusumo? Bisa Dok, karena Cipto Mangunkusumo berjasa dalam membasmi wabah pes di Malang pada saat itu. Sampai-sampai ia diberi penghargaan nih. Maka dari itu pemerintah Belanda tidak bisa mengganggu Cipto Mangunkusumo. Keren kan? Iya, keren banget. Nah, sekarang giliran gua mau ngejelasin nih tentang Bapak Pendidikan Indonesia. Maksud lo Ki Hajar Dewantara? Iya, Ki Hajar Dewantara. Tapi itu bukan nama pertamanya. Nama pertamanya itu Raden Mas Suhardi Suryaningrat. Ia sengaja merubah namanya untuk melepas gelar kebangsaannya, Rel. Apa dia bisa melakukan hal itu, Dok? Karena dia itu pengen dekat sama rakyat Indonesia, baik secara fisik maupun jiwa. Sehingga dia bisa memperjuangkan pendidikan yang lebih merata dan tidak terhalang lagi oleh status bangsawan yang dia miliki. Hebat banget, ia rela melepas gelarnya sebagai bangsawan hanya untuk memperjuangkan pendidikan. Iya, dia tuh keren banget. Gokil. Terakhir nih Dok, ada Daus Dekar. Daus Dekar? Kok dari namanya kayak bukan orang Indonesia, Rel? Daus Dekar memang dari keturunan Belanda, Prancis, Jerman, dan Jawa ibunya. Memiliki darah keturunan Jerman Jawa, sehingga ia tergolong campuran Indonesia Eropa, Dok. Oh, pantesan ya namanya kayak orang Eropa.
Lanjut nih, Dewas Dekker besar di Indonesia dan menempuh pendidikan di HBS di Batavia. Saat dewasa, Dewas Dekker bergabung ke beberapa surat kabar sebagai wartawan dan penulis. Ia juga merupakan aktivis politik hingga akhirnya mendirikan Industri Party. Ternyata para pembangun Industri Party itu punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Yoi dok, emang ini hal-hal kayak gini yang menarik untuk kita bahas pada podcast kita hari ini. Dari tadi kan kita ngomongin fakta-fakta yang menurut gue tuh masih santai. Biar makin seru podcastnya, ayo kita masuk ke sesi yang menegangkan, yaitu kontroversi Industri Party. Apa tuh dok? Jadi pada masa itu, Dewas Dekker mengadakan rapat-rapat dengan tokoh elit di Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Surabaya, Tegal, Semarang, Pekalongan, dan Cirebon. Salah satunya, ia rapat dengan para tokoh elit Budi Utomo untuk mengajak membangkitkan semangat golongan Bumi Putra untuk menentang penjajah. Kunjungannya itu menghasilkan tanggapan positif di kota-kota yang dikunjunginya. Oh, jadi hal itu yang membuat Industri Party mendirikan 30 cabang dengan jumlah anggota 730 orang. Kemudian terus bertambah hingga mencapai 6.000 orang yang terdiri dari orang Indonesia dan Bumi Putra ya dok. Bener banget Rel. Setelah itu juga Pak Suwardi menulis artikel legendaris Al I Ens Nederland Was, alias Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan ini viral di mana-mana Rel. Kalau zaman sekarang mungkin kayak trending di X atau Instagram. Iya dok. Terus habis itu kan pemerintah kolonial Belanda mengetahui keberhasilan Industri Party yang mendapat simpati dari masyarakat, dan bagi mereka hal itu merupakan sesuatu yang berbahaya. Ya, makanya pada tahun 1913 Industri Party dianggap berbahaya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang nih sama pemerintah kolonial Belanda. Gue tebak, mereka bertiga pasti diasingkan, bener kan dok? Iya, tapi justru anehnya di pengasingan itulah semangat mereka makin kuat. Bahkan Ki Hajar Dewantara belajar sistem pendidikan di sana, yang nantinya itu jadi dasar sistem pendidikan di Indonesia. Rel, lo tau gak sih kalau 3 serangka itu balik lagi ke Indonesia? Hah, serius dok? Serius, setelah terjadi perdebatan politik di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Belanda tentang pergerakan rakyat Indonesia, Cipto Mangunkusumo dipulangkan ke Indonesia pada tahun 1914 karena alasan kesehatan. Lalu disusul oleh Dewas Dekker pada tahun 1917 dan Ki Hajar Dewantara pada tahun 1918. Oh, mereka pulangnya nggak barengan ya dok? Ya, enggak Rel. Lalu habis mereka kembali ke Indonesia, apa yang mereka lakukan? Mereka itu kembali berjuang pada politik dan pendidikan Indonesia. Namun sayangnya mereka berjuang pada jalan masing-masing. Ah, maksudnya gimana dok? Jadi setelah mereka dipulangkan ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa untuk Pendidikan pada tahun 1922. Cipto Mangunkusumo ini fokus pada politik dan kesehatannya. Sementara Dewas Dekker melanjutkan perjuangan politiknya. Oh gitu ya dok. Jadi guys, Industri Party itu kayak petasan kecil yang meledaknya lama, nyalanya sebentar, tapi dampaknya panjang banget. Mereka tuh udah teriak merdeka sebelum jadi tren. Mereka bukan sekedar partai tapi pemicu arah baru untuk Indonesia. Dan itu ngingetin kita kadang perubahan besar dimulai dari orang-orang yang berani. Iya Rel, kayak Industri Party walaupun hanya 3 bulan, tapi dampaknya bisa ratusan tahun dan dikenang juga oleh para generasi sebelumnya. Oke guys, thank you banget nih yang udah dengerin obrolan F dan R pada episode hari ini. Semoga kalian bisa ngerasa dapat insight dari video kita, atau minimal jadi mikir dikit telah tentang sejarah Indonesia. So, langsung aja like, follow, dan share ke temen lu yang suka sejarah atau orang-orang terdekat kalian, kayak ibu, ayah, kakak, adik, emas, atau mbak kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras, dan jangan lupa baca sejarah biar nggak mudah dibohongin. Bye-bye. Bye.